Halo semuanya, selamat datang di ruang TIK. Di video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi heading style yang mungkin untuk beberapa teman-teman masih bingung ya. Apa sih kegunaan dari heading style yang ada di tab home ini? Jadi contoh kegunaannya itu misalnya teman-teman lagi bikin skripsi atau laporan atau mungkin makalah gitu kan yang membutuhkan banyak judul bab dan juga subbab. Nah, heading style ini bisa sangat membantu pekerjaan teman-teman lebih cepat dan lebih efisien ya. Karena kita bisa dengan heading style ini nanti kita bisa lebih cepat untuk menavigasi antar bab dan subbab. Kemudian juga heading style ini nantinya akan bisa di-generate menjadi daftar isi otomatis. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, langsung aja kita mulai video kali ini. Untuk pertama kali kita membuka Microsoft Word, kemudian misalnya kita mengetikkan sebuah kata atau kalimat, itu defaultnya pada ribbon style itu pasti normal ya teman-teman. Misalnya di sini saya ketikkan ini adalah mata pelajaran TIK. Nah, bisa teman-teman lihat di grup ribbon style ini kata yang saya tuliskan itu adalah stylenya normal ya. Dan di sini teman-teman juga bisa ganti ya, misal jadi heading 1, heading 2, heading 3, atau heading 4 gitu. Nah, untuk settingan heading 1, 2, 3, dan 4-nya ini sesuai dengan settingan di Microsoft Word teman-teman, tapi bisa dirubah juga. Caranya dengan klik apply style, kemudian klik modify, dan di sini misalnya saya akan merubah style normal menjadi Times New Roman, kemudian size-nya saya rubah 12. Kemudian untuk warnanya otomatis ya. Kalau sudah kita klik OK. Maka nanti default dari style normal yang ada di Microsoft Word teman-teman itu berubah menjadi Times New Roman 12 gitu ya. Begitu juga dengan settingan heading-heading yang lain ya. Itu bisa teman-teman setting sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya warnanya mau dirubah nggak biru juga bisa ya. Kalau di sini kan heading 1, 2, 3, 4 itu defaultnya warna biru. Misalnya teman-teman pengen rubah menjadi warna otomatis hitam gitu, juga bisa. Caranya sama seperti yang saya tunjukkan tadi melalui apply style ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kali ini kita akan membuat beberapa judul bab dan juga sub-subbabnya ya teman-teman dengan menggunakan heading style ini. Tapi sebelumnya saya akan mengaktifkan dulu navigation pane melalui tab view, kemudian saya aktifkan navigation pane. Untuk apa? Nanti biar teman-teman tahu salah satu fungsi dari heading style ini adalah mempermudah kita dalam menavigasi judul bab dan sub-subbab lebih cepat. Kita mulai dengan numbering, kita pilih heading ini ya. Kita akan membuat beberapa bab dan sub-subbab. Misalnya di sini saya untuk heading 1 akan saya tuliskan bab 1 pendahuluan gitu ya, teman-teman. Kita pilih rata tengah dulu. Kemudian kita tuliskan di sini bab 1 dan enter ya. Kalau kita enter, stylenya kembali ke normal ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri pada navigation pane ini, saya inginnya di sini tuh ada bab 1 pendahuluan. Tapi ini kembali ke style normal ya. Jadi caranya teman-teman jangan pakai enter, tapi pakai shift enter. Nah, nanti dia akan tetap di heading 1. Baru kita tuliskan pendahuluan. Jadi di navigation pane pun akan ternavigasi bab 1 pendahuluan gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini rata tengahnya, bagian hanging indennya ini kita geser dulu agar pas rata tengah. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan cek dulu. Di sini saya ganti Times New Roman, kemudian saya ubah jadi 14 aja ya. Dan untuk tulisannya juga akan saya ganti otomatis black ya. Jadi lebih rapi. Kemudian spasinya, kalau kita lihat kan terlalu dekat ya.
kita ubah 1,5, kemudian remove space before paragraph. Ya, seperti ini ya teman-teman untuk style heading 1. Nah, misalnya selanjutnya kita akan tambahkan di sini adalah subbab. Jadi 1.1 gitu. Kita gunakan yang style heading 2. Nah, nanti dia akan otomatis muncul 1.1 ya. Kemudian kita tuliskan misalkan latar belakang masalah. Kemudian kita lanjutkan ke 1.2 dan seterusnya gitu ya. Tapi kita rubah dulu untuk tulisannya. Kita rubah menjadi Times New Roman, bold, dan warnanya kita rubah jadi black ya teman-teman. Ya, seperti ini saya kira sudah bagus. Kemudian kalau kita enter kembali ke normal, kita klik heading 2, kita tulis rumusan masalah, kemudian enter lagi heading 2, tujuan penelitian misalnya. Enter lagi heading 2 lagi, diklik. Kemudian 1.5 misalnya manfaat penelitian gitu. Dan yang terakhir 1.6 sistematika penulisan. Nah, ini sudah untuk subbab satunya ini sudah heading 2 ya stylenya. Sekarang saya akan gunakan format painter agar stylenya sama dengan yang 1.1. Nah, gini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di navigation pane juga sudah sangat rapi ya. Jadi di situ ada bab dan juga subbabnya. Nah, teman-teman coba perhatikan pada bab dan subbab ini ya. Misalnya, teman-teman isi di masing-masing subbab ini beberapa deskripsi kalimat yang membuat nanti paragraf, maksud saya halamannya itu semakin bertambah ya, misalnya seperti ini. Ini saya gunakan enter aja ya teman-teman biar cepat, biar tidak perlu mengisi deskripsi paragrafnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya buat subbabnya itu semakin bertambah halamannya gitu kan. Nah, bisa teman-teman bayangkan di sini, misalnya teman-teman mau beralih dari subbab yang satu ke subbab yang lain. Teman-teman harus scroll dulu seperti ini gitu. Akan sangat merepotkan ya teman-teman. Apalagi kalau jumlah halamannya sampai ratusan. Bisa dibayangkan ya, sudah pusing duluan mau ngedit gitu kan. Nah, dengan heading style ini, teman-teman tinggal bisa klik pada bagian navigation pane-nya aja, tidak perlu scroll seperti ini ya. Misalnya mau ke halaman batasan masalah, tinggal diklik aja bagian batasan masalah. Nah, nanti dia akan otomatis menavigasi ke halaman batasan masalah. Kalau ke sistematika penulisan diklik, dia akan menavigasi ke sistematika penulisan dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Jadi lebih praktis dan lebih cepet ya, nggak pusing-pusing scroll dulu. Nah, misalnya di sini mau ditambahin subbab baru juga bisa ya. Tinggal dilanjutin aja headingnya ke heading 3, kita klik. Kemudian teman-teman tinggal tuliskan aja judul subbab barunya. Misalnya di sini akan saya buat 2 subbab baru, 151 dan juga 152 misalnya. Jadi untuk membuat subbab yang lebih kecil lagi, teman-teman tinggal urutin aja headingnya. Kalau tadi sudah pakai heading 2, jadi yang sekarang subbabnya lagi kita gunakan yang heading 3 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Nah, misalnya di sini teman-teman ini saya rubah dulu ya, biar lebih rapi. Nah, selain untuk lebih cepat menavigasi, teman-teman juga bisa dilihat di sini fungsi lain dari penggunaan heading style ini adalah bisa untuk merubah teks dengan style yang sama gitu. Misalnya, saya akan merubah style dari heading 3 ini yang 151 dan juga 152 itu akan saya buat italic misalnya ya. Ini saya enter dulu ya teman-teman. Misalnya letak antara 151 dan juga 152 ini sangat jauh ya. Jadi untuk merubah format teksnya, teman-teman nggak perlu satu-satu cari style heading yang akan dirubah, tapi teman-teman cukup pilih salah satu dari style heading yang akan dirubah gitu ya. Misalnya di sini kan saya akan merubah
style dari heading 3. Jadi saya klik salah satunya aja. Lalu pilih select all text with similar formatting ya. Kemudian di sini sudah terseleksi untuk heading 3. Kemudian saya tinggal pilih italic. Nanti semua format teks heading 3 dia akan berubah menjadi italic tanpa kita harus scroll satu-satu dan rubah satu-satu. Nah, gitu. Gimana teman-teman, praktis bukan menggunakan heading style ini? Ini sangat bermanfaat kalau halamannya sangat banyak ya. Teman-teman nggak perlu rubah satu-satu lagi. Jadi pekerjaan kita lebih cepat lagi bisa terselesaikan ya teman-teman. Nah, ya baik, di sini saya tambahkan 153 ya, subbab baru. Kemudian saya gunakan format painter lagi untuk teks di heading 3 ini. Nah, selanjutnya misalnya kita akan menambahkan bab 2 ya teman-teman. Teman-teman cukup ini aja ke navigasi bagian sistematika penulisan ya. Kemudian nanti kita akan tambahkan halaman. Di sini kita insert kemudian blank page ya, agar ditambahkan halaman baru. Kita akan membuat bab baru yaitu bab 2 ya. Nah, ini halamannya sudah ditambahkan. Kita masuk lagi ke heading 1 ya teman-teman. Karena kita akan membuat bab 2 gitu. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Saya di sini saya tuliskan bab 2. Bab 2 itu apa ya biasanya? Bab 2 itu tinjauan pustaka ya teman-teman kalau nggak salah. Nah, misalnya di sini saya tuliskan tinjauan pustaka. Ini saya rapikan dulu, saya rubah. Spasinya jangan lupa ya teman-teman, ini spasinya masih terlalu dekat ya. Kita cek dulu spasinya menjadi 1,5. Kemudian jangan lupa remove space-nya juga before paragraph. Nah, sekarang coba perhatikan ya teman-teman, kalau kita akan membuat subbab baru dengan heading 2, jika dilihat di sini ini masih meneruskan dari bab 1 ya, 1.7. Nah, untuk menggantinya, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih yang set numbering. Nah, di sini teman-teman pilih yang continue ya. Kemudian jangan lupa checklist advance-nya. Dan di sini silakan teman-teman set dengan 2.1. Jadi agar tidak melanjutkan dari bab 1 ya, heading 2-nya. Nah, nanti dia akan otomatis berubah menjadi 2.1. Karena ini kan ada di bab 2 ya teman-teman, jadi nggak mungkin kalau melanjutkan heading 2 dari bab 1. Harusnya kan 2.1, 2.2 gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, di sini misalnya saya tulis 2.1-nya profil perusahaan. Dan kita buat lagi heading 2 yang lain ya. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Silakan untuk judul bab dan juga subbabnya bisa teman-teman sesuaikan dengan judul laporan atau skripsi atau makalah teman-teman sendiri ya. Ini saya juga ya ngarang aja. Nah, misalnya seperti ini ya, kita tuliskan bab 2 gitu. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Hanya yang perlu diperhatikan jika heading 2-nya itu seperti tadi ya. Misalnya masih melanjutkan dari heading 2 di bab 1. Untuk merubahnya dengan cara ya seperti tadi ya, set numbering value. Ya, gitu ya teman-teman untuk pembuatan judul bab dan juga subbab menggunakan heading style ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di sini nantinya navigation pane yang sudah teman-teman buat ini bisa di-generate menjadi daftar isi otomatis ya teman-teman. Tapi saya tidak akan bahas di video kali ini.
Untuk daftar isi otomatis saya akan lanjutkan di video terpisah khusus mengenai pembuatan daftar isi otomatis. Gitu ya teman-teman. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Kalau ada hal yang ingin teman-teman bahas di video selanjutnya juga bisa komen ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa memperlancar pembuatan skripsi teman-teman ya. Terima kasih. Jika ada saran, kritik, atau cara lain yang mungkin lebih cepat lagi, bisa teman-teman share juga ya. Saya menerima kritik dan juga saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.